Minta cerai. Tobat ya, didoain. Tambah cinta ke suami, indah insya Allah bahagia. Rumah tangganya baik semuanya. Amin. Ngaminya yang bener, ngaminya kayak gak mau sama suamimu. Itu bapak anak-anak mutan, nanti doain khusus. Ya, jadi ini ada orang-orang seperti itu. Jadi ada yang punya kelebihan ini banyak, mohon maaf, akhirnya apa? Nuntut cerai, padahal bukan ingin cerai sebetulnya. Karena dikuasai oleh kesombongannya. Kadang, mohon maaf, kadang kalau sudah dia mulai lebih dari suaminya tuh, dia ngakui pernah seorang perempuan, iya bu, ya kenapa ya kalau saya sama suami kok jadi emosi, kan? Emosian. Karena dia merasa punya lebih, iya betul. Omongan bu ya benar-benar. Bukan ente itu yang ngomong gitu. Banyak ngomong, iya betul omongan bu ya. Iya, setelah saya punya kelebihan itu, gampang emosian. Dikit-dikit emosian. Ini sih emosian. Ditanya sudah masak belum? Emosian saya padahal ditanya tok dulu masak biasa. Karena merasa saya ngasih duit suruh masak lagi. Betul itu? Paham enggak? Nah, tolong tingkatkan kelembutan. Tawadhu itu indah. Saya punya tip kok sebetulnya gimana naklukkan suami, ada tip. Ada tip menaklukkan suami. Kelapa, saya punya tip. Enteng kalau suami punya kecil. Iya, ntar dulu satu-satu. Yang belum punya suami nanti akan bu ya. Saya itu sebetulnya kan, saya itu tidak terlalu tertarik ketemu dengan jomblo. Mukanya itu kusut bikin saya cepet tua. Ayo, kalau besok dapat cepet nikah, nah. Lah muka yang ini tuh. Ayo, digini kan kok masih nggak pengen cepet nikah, keterlaluan betul. Pengen, amin, amin, amin. Setelah ini jangan khawatir. Nanti setelah saya ucap-ucap, nanti insya Allah langsung bersih, ini langsung cepet nikah nanti. Dia lanjutkan. Jadi biasa begitu, tolong di saat Allah berikan kelebihan kepadamu, tingkatkan ketawaduanmu. Habis suamimu dengan ketawaduanmu. Coba saja, kalau perempuan memang dia secara ekonomi memang tidak punya, hanya patuh kepada suami dan sebagainya, seorang istri. Lihat kalau ada masalah sebentar sekali. Hari ini masalah orang rame semuanya, subhanallah. Suami pergi pulang enggak? Minggu depan positif. Positif hamil. Tapi kalau sudah punya duit, ini capek kerja seharian. 5 tahun di Hongkong. Sebut-sebut, ada Hongkongnya nih bu. Di rumah tinggal ongkang-ongkang kirim makan ini tuh jaga anak dong nggak bener sampai anak sekolah di odis jadi 2 jam ceramahnya. Loh, tobat, insya Allah hari ini tobat, amin. Kami rindu Anda bahagia, amin. Saya rindu pokoknya itu kalau ada orang susah itu saya sedih. Harus ada, maka tolong tawadhu'lah. Coba indahnya mencintai itu, indahnya hidup di dalam mencintai, bukan dicintai. Coba selama ini ada perempuan datang, ya tolong minta doa apa? Muhabbah. Pelet syar'i, ada pelet syar'i. Ada aja pelet syar'i. Pelet kok pelet syar'i. Minta doa muhabbah. Perempuan minta, wah kasihan betul. Kami ajarkan indahnya hidup bukan dicintai tapi mencintai. Coba bayangkan dirimu, suamimu sangat mencintaimu tapi kamu tidak cinta. Nah, Leo suruh hidupnya salah, pengen dicintai dong. Belajarlah mencintai suamimu. Mencintai itu indah. Kemudian indahnya mencintai adalah saat memberi, bukan menerima. Mestinya sebagai seorang istri kok kebetulan diberi oleh Allah rezeki lebih dan sebagainya, punya hiburan yang banyak. Bisa ngasih suami, ngasih ini dan sebagainya, kebahagiaan. Kenapa? Indahnya mencintai di saat memberi. Bukan di saat menerima, di saat memberi. Puncak keindahan. Tapi kalau indahnya hanya di saat menerima, dia belum cinta benar kok. Orang kalau sudah mencintai berkorban, indah dalam cinta, maka cinta itu indah. Maka kenapa kau biarkan kecintaanmu di sana?
Di suami tinggal di rumah. Suamimu di mana? Ya, tolong jadi begitu. Maka tata hatimu bagaimana agar tidak kurang cinta yang sudah suami dulu. Termasuk ini ada ibu yang belum menikah nanti, cara hidupmu jadikan hidup yang gampang. Cara hidup itu mudah. Seorang istri tawadhu. Kalau memang ternyata dirimu orang yang lebih ekonominya, karena mohon maaf saat ini, biarpun yang jomblo ini akan bahaya kalau dia merasa lebih punya duit daripada calon suaminya. Bertanya tuh, suami saya belum punya kerjaan, kontak kantor. Saya dari Hongkong, tabungan saya sudah banyak. Sudah gara-gara begitu ragu, padahal dia laki-laki soleh dan sebagainya. Gak apa-apa selagi soleh, kebutuhanmu ada, dan dia insya Allah bisa diajak hidup bareng dengan baik. Sudah jalan hidup nanti sambil kerja bareng-bareng. Jangan gara-gara pergi ke Hongkong begini standarnya berubah. Padahal dulu sama dia yang soleh itu bisa. Anaknya Pak ini soleh. Sekarang nggak harus punya begini. Jadi standarnya standar dunia, bukan akhlak lagi. Pengen menikah dengan orang yang wah kebiar. Kenapa? Level, nggak level dong dengan aneh. Alumni Hongkong. Nah, belajar mencintai itu indah. Kemudian dengan bertawadhu. Tawadhu itu belajar tolong dengan suamimu yang tutur kata yang lembut itu. Jadikan suamimu semakin jatuh cinta. Bahkan kalau seandainya ternyata dirimu yang harus memenuhi keluargamu, apa sih salahnya kalau kalian sering juga minta maaf, abang mohon maaf jika selama ini saya yang mengambil alih mengcover, tapi bukan berarti ini kan tidak menganggap abang kan, mohon maaf bang ya, diridhoi kan saya bayari kontrakan rumahnya. Oh, beneran deh. Oh ini ketahuan, pantesan modelmu begitu. Suamimu itu di saat bekerja nggak dapat duit mau pulang tuh gemeteran dia tuh. Mikir saya nggak bawa duit. Dia tuh sudah mikir tuh bimbang, motornya tuh digas tuh ragu-ragu. Karena apa? Dia pulang tidak membawa uang. Sudah begitu bagaimana mikir listrik, mikir ini dan sebagainya. Jangan sampai di rumah melihat dirimu keluar taring. Karena sudah kelihatan sangat mulai tadi senyumnya kok senyumnya. Yang bertaring nih deh. Ini masalahnya sebagian. Itu aja. Jadi maksudnya apa? Dia tuh mau pulang tuh dengan rasa takut karena tidak punya nafkah. Ya Allah tadi bisnis gak dapat, pasti suamiku istriku bakal cerewet. Aduh, karena saking cintanya masa istri. Satu nggak nih khusus semuanya. Jadi pulang ke rumah tuh suami sebenarnya dalam ketakutan, keraguan. Maka sebagai istri solehah, apa salahnya pun hidup juga semacam itu. Suami memang lagi ekonomi lagi terpuruk dan sebagainya. Tinggal sambut oleh suamiku. Masa ngeliat orang cantik ini masih takut, masih cemberut. Harus begitu. Ini ada contoh pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi ini contoh. Permasalahannya hidup ini kan bukan untuk saling tuntut. Pada zaman Nabi ada seorang wanita itu ngadu ke Rasulullah. Karena apa? Selama ini suaminya itu nggak bisa kerja, bangkrut. Mau kerja ini nggak bisa, ini nggak ada duit. Sehingga yaitu yang mencukupi istrinya. Punya anak lagi. Akhirnya wanita itu ngadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku punya suami tidak pernah memberi nafkah. Dia nggak bisa kerja. Dia kerja bangkrut, kerja ini dibohongin saking polosnya dia. Pokoknya begitulah. Pokoknya dia nggak bisa. Terus kata baginda Nabi bertanya, lalu bagaimana kamu makanmu selama ini? Dijawab oleh wanita tersebut, ya Rasulullah, saya masih punya peninggalan kurma dan sebagainya. Maksudnya kalau orang sekarang saya masih punya tabungan dari Hongkong Bu ya, iya gitu. Kalau yang nanya Bu ya, yang itu kan Rasulullah itu ceritanya. Rasulullah bertanya kepada sahabat Nabi ngomong apa? Saya masih punya peninggalan kurma, sehingga kebun kurma, sehingga makan saya masih bisa tercukupi, biarpun ya pas-pasan. Kata baginda Nabi SAW, Nabi memberikan jawaban fikih keadilan. Kalau memang suamimu tidak pernah memberi nafkah, kamu boleh dan tidak dosa kalau minta cerai. Cuma karena wanita itu cerdas, bukan wanita bahlul. Yang wanita bodoh langsung ngomong, cerai.
Nah, bukan Anda loh. Selanjutnya nggak alhamdulillah tarik lagi. Nah, karena wanita itu cerdas, masa hidup kayak begitu. Karena dia mengerti cinta, mengerti hidup indah. Hidup indah tanpa syarat kok, bukan harus harta melimpah kok, tanpa harus punya anak kok, tanpa harus rumah megah kok. Dia ngerti cinta. Dia mikir, masa gara-gara begitu saya harus tak cerai? Ya Rasulullah. Nah ini kan cerdas dia. Siapa yang cerdas? Amin, cerdas semua ya. Tapi terlanjur ketahuan nggak cerdas tadi. Terlanjur ketahuan nggak cerdas. Gimana ini? Masya Allah. Harus saya ngaji deh sama Buya nanti. Buya akan datang. Baik. Kata wanita tersebut, ya Rasulullah, ada pilihan lain? Lalu Rasulullah menjawab, lakukan seperti yang sudah kau lakukan. Maka di saat itu engkau mendapatkan pahala berlipat-lipat. Pahala sedekah full, pahala menyenangkan suami, pahala menyenangkan anak, dan seterusnya. Banyak pahala yang kau dapat. Apa kata wanita cerdas? Ya Rasulullah, aku pilih yang kedua, tidak harus pakai cerai. Nah, yang penting kan tercukupi hidup. Ya, nah dicukupi kok. Bagaimana cara berpikir? Anda punya rezeki, bisnis jalan. Suami nggak dapat, dia suami sudah bekerja, cerai payah, capek tapi tetap gagal, memang nggak bakat. Tapi memang rezeki oleh Allah, Allah lewatkan pada Anda. Syukur atau tidak? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau lewat saya. Sampai orang cerdas zaman itu yang ngaji, membaca hadis itu, wanita cerdas berkata begini, ya Allah, jadikan suamiku melarat biar saya saja yang kaya. Itu kalimat diucapkan sehingga wanita dia unik. Cerdasnya perempuan sampai ngomong, biar suaminya melarat, yang penting saya cukup, yang penting rumah tangga cukup, biar suamiku bisa ngikut saya terus, ngintil saya, ngawal saya. Ini kan cerdas. Lah kok malah bikin keluh kesah, kan aneh. Yang penting tercukupi, anak bisa sekolah, anak bisa itu lagi perlu cerdas hidup. Suatu ketika ada seorang, ini kejadian, ini wanita sukses betul. Sampai apa yang ada di otaknya kan begitu. Dia sukses. Dia sampai punya rumah sakit, saya punya sekarang. Sukses. Kemudian punya suami itu memang setiap bisnis nggak bisa. Kemudian dia ngadu kita, saya minta pisah Bu ya. Kan nggak enak masa ada suami kayak begitu. Suami nggak pernah kasih nafkah dan nggak pernah. Suami nggak punya kerjaannya apa katanya. Oh iya. Akhirnya ditanya, suamimu ngerong-ngerong kamu? Enggak. Ngambil duitmu? Enggak. Tidak sholat? Enggak. Kasar kepadamu? Enggak. Baik. Kalau begitu tunggu saya jelaskan. Nanti harus duduk sama saya minimal 1 jam. Harus duduk. Kayaknya harus belah otaknya dia ini. Saya katakan subhanallah. Kecuali suamimu merong-rongmu, ambil duitmu habis-habisan, dolim kepadamu. Suamimu sudah berusaha tapi tidak sukses. Lihat, coba kau berpikir cerdas, jauh lebih bagus. Kamu saat ini punya suami, lihat, dia bisa maksimal dengan dirimu. Pun rezeki sudah cukup, lihat. Anakmu ngambil kedokteran semuanya bisa dong, biayai. Anaknya bisa sekolah semuanya. Anaknya bisa sudah ada yang berdiri sukses. Cuman padahal usia sudah menjelang 50. Mau minta cerai gara-gara selama ini suamiku tidak pernah kerja. Pun Anda perjalanan hidup sukses hari ini. Kenapa Anda pikir? Ya sih Bu ya. Nah, suamimu bukan orang yang dolim kan? Tidak. Nggak sholat. Tidak sholat, dia ngaji ibadah. Cuma kerja aja biasa. Kau risih lihat orang ngomong di rumah. Akhirnya juga kau pikir lagi. Itu adalah suamimu dikirim oleh Allah. Coba kalau seandainya suamimu merong-rong kamu, tersiksa kamu. Suamimu tidak ngambil, bahkan minta duit juga tidak pernah. Kamu yang ngasih. Mestinya kamu beruntung. Alhamdulillah aku bisa ngasih suamiku. Coba berpikir, kalau tidak punya suami, kalau tidak punya anak juga, dan seterusnya. Anakmu baik-baik, soleh-soleh. Ini masih beruntung seperti ini. Bandingkan suaminya tidak punya duit, kamu juga tidak punya duit. Iya sih Bu ya. Ya kenapa kok saya emosian? Salah bergaul kau itu. Salah bergaul. Sehingga dalam bergaul, kan anak-anak wanita-wanita punya prestasi, karir itu biasanya bergaulnya itu begitu. Kamu kalau suami harus lebih dari kamu loh ya. Kamu harus gini dong, bisnisnya lebih gede dari suami. Actionnya begitu bergaulnya itu. Masa kamu punya suami hanya ini? Gak kufu sama kamu. Gak sebanding dengan kamu. Itu salah bergaul. Akhirnya wanita tersebut setelah kita suruh pulang, setelah sebulan kemudian mengatakan, terima kasih kalau seandainya saya sudah ngajukan surat, sudah naikkan, saya tarik lagi Bu ya.
Dan alhamdulillah sekarang saya lebih fokus pada suami dan saya terima kasih. Pun sudah punya anak dan sebagainya. Anaknya pun juga sama, sudah terprovokasi. Anaknya sudah enak sama bapaknya. Anaknya memang begitu, karena meracuni anaknya. Padahal ayahnya juga tidak salah, cuma ayahnya tidak bakat bekerja. Dan ayahnya memang ada kelemahannya, ayahnya itu nggak bisaan. Karena ayah itu pernah dapat duit, ibu ya. Terus adiknya butuh, dikasih. Adiknya perlu, padahal uang dia nggak pernah ngasih apa. Kapan dapat duit, loh. Berarti kamu kan punya suami baik hati. Apakah pengen kamu punya suami ngerampas warisan saudaranya? Enggak juga, Bu, ya nggak gitu juga kan, gitu. Jadi ternyata wahai wanita yang insya Allah kalian sukses. Tolong lembutkan hatimu agar indah di rumah tanggamu nanti. Kalau kalian tidak bisa menata ini, nggak bisa. Kalau seandainya suamimu rezekinya melimpah, alhamdulillah. Kalau tidak, yang penting dia memenuhi kebutuhan pribadimu sebagai seorang suami yang ngayomimu, punya kasih sayang, mendoakan kamu, menemani sholat dan seterusnya. Itu kan indah. Maka jangan sampai ukurannya urusan ekonomi. Dan sengaja kami sampaikan, banyak permasalahan di sini. Wanita karir banyak minta cerai. Permasalahan rumah tangga gara-gara dia seorang istri punya kelebihan. Nah, kelebihan. Padahal kalau dia berpikir cerdas, alhamdulillah. Biarpun suamiku melarat, pun Allah masih ngasih kepadaku rezeki. Kenapa tidak aku syukuri? Sementara kalau seorang istri sedekah kepada orang di luar sana dapat pahala, pada suami double pahalanya kok. Apakah kita tidak rindu pahala? Nah gitu. Kecuali naudzubillah suami sudah tidak sholat dan sebagainya, aduh macam-macam, mabuk, judi segala macam. Ya, dikembalikan ke tong sampah, ngambil dari tong sampah. Tolonglah ini jadi termasuk ke depan masa depanmu yang masih jomblo ini. Jangan berpikir tentang urusan-urusan dunia dengan cara yang salah. Kalau seandainya dapat suami yang mencukupimu, alhamdulillah. Sini loh ya, wanita tuh terlambat menikah itu karena ada yang menikah dengan ambisi. Menikahlah dengan harapan, jangan dengan ambisi. Tolong bedakan ini. Hanya kecerdasan yang bisa bedakan. Ambisi itu begini. Saya menikah harus begini. Kayak tadi, saya kan dokter spesialis. Suamiku harus dokter spesialis. Itu ambisi. Saya seorang insinyur. Jadi ambisi. Jadi gini, wahai solehah. Seandainya kamu sebagai seorang wanita yang jomblo, dengar. Jika memang dirimu butuh 5, ya kamu cari 5. 5 poin pada seorang pria. Mungkin kamu ingin seorang status, pengen keturunan, pengen nafkah, ya, pengen ya kenyamanan tentunya ya, teman-teman diskusi dan sebagainya. 5, oke. Tapi kalau memang ternyata kamu tidak butuh 5, jangan cari 5, memperlambat pernikahan. Misalnya keturunan, saya sudah punya anak, saya janda anak 3, Bu, ya. Berarti keturunan tidak terlalu menjadi impiannya kan? 1, oke, karena sudah punya anak. Atau rezeki, alhamdulillah, Bu, ya. Saya tabungan sudah cukup dan sebagainya. Berarti yang perlu apa? Saya ingin ketenangan, pengayoman, status. Maka carilah laki-laki soleh yang bakal bisa memberikan status sebagai seorang suami untuk dirimu. Kemudian pengayoman, kebutuhan pribadimu terpenuhi, dan seterusnya. Ya? Kemudian dia yang bisa menemanimu setiap saat. Jangan berpikir tentang dia harus kaya dan sebagainya. Karena apa? Dirimu sudah punya rezeki yang cukup. Maka ini cerdas. Biarpun nanti ternyata tiba-tiba dapat bonus, tak taunya suaminya dibuka rezekinya. Dan cerita. Jadi kalau pengen menikah itu tolong. Ada sebagian orang, sebagian wanita, kemarin ada wanita ngadep ya. Ada wanita satu ketiga, ada belum lama. Buya saya pengen butuh itu saja. Karena syahwat saya tinggi dan sebagainya. Takut saya melakukan yang haram. Sudah sampai mengatakan saya tidak perlu nafkah. Itu jauh lebih hebat, dia cerdas. Karena apa? Dia hanya pengen, dia urusan syahwat yang tinggi. Saya pengen nikah, tapi biarpun tidak kasih nafkah, enggak. Yang penting kebutuhan pribadi saya dipenuhi. Bahkan tidak tinggal serumah denganku, tidak apa-apa. Ada seorang tidak tahu syahwatnya tinggi, dan syahwat bukan aib loh ya. Syahwat bukan celah. Yang celah adalah melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Saya sanjung wanita itu, kau hebat, kau takut dosa. Kau takut dosa, sampai mengatakan saya menikah nggak pakai nafkah, nggak apa-apa. Yang penting kebutuhan saya dipenuhi.
Sekarang mohon maaf, ada karena ambisinya tertunda. Tertundanya kadang-kadang sampai tiba-tiba 35 tahun belum nikah. Ada? 40 belum nikah karena dia berpikir menikah dengan ambisi. Mungkin tetangga soleh, tinggal kita bilang ke Ustaz, tetangga itu kayaknya Masya Allah ya, anak muda. Bisa jadi dia calon suamimu lebih muda dari kamu loh ya. Lagi-lagi ada ngatur, suamiku harus lebih tua 5 tahun dari aku biar lebih dewasa. Katanya sudah tua kayak anak-anak. Nah, ini termasuk pendidikan masa depan. Rumah tangga itu indah. Jadi bukan ada tuntut-tuntutan rumah tangga. Kalau ternyata rezeki telah Allah berikan melalui dirimu, alhamdulillah. Jangan jadikan rumah tanggamu berantakan gara-gara ekonomi. Sebab banyak di antaranya sudah pergi. Ini banyak tiba-tiba minta cerai, gara-gara pergi ke luar negeri. Bukan seperti itu. Di sana ada anak. Atau mohon maaf insya Allah, semoga Allah menjaga hati kalian. Kadang kekesalan kepada suami ini ada sebabnya. Mungkin ada kita sering mata kita tidak terjaga. Tolong hati-hati yang sudah punya pasangan yang halal yang ada di rumahnya. Fokuslah kepada suamimu, makanya jangan fokus dengan kekurangannya. Agar semakin hari semakin rindu dan semakin cinta. Karena biasanya kalau sudah mata jelalatan, mohon maaf, komunikasi dengan lawan jenis yang bukan suamimu adalah bahaya. Dan jangan main-main urusan itu. Tiba-tiba, mohon maaf, sampai seorang perempuan itu solehah sebetulnya dia. Cuman dia salah, dia berkomunikasi, dia cerita, iya kenapa? Kalau saya WA sama suami saya biasa saja, tapi kalau laki-laki itu kirim WA ke saya, langsung saya gemeteran dia. Anda bilang kau segala tobat. Ingat, dia langsung di blok semuanya. Setiap ingat laki-laki itu istighfar dan sebagainya. Itu perlu sampai mungkin hampir 1 tahun dia mau menahan dirinya semacam itu. Kadang nama-namanya hati, kalau sudah terpaut itu na'udzubillah. Tolong hati-hati ya. Jangan sampai suami ini alhamdulillah salah baik semuanya, harapan kami. Amin. Tapi kita harus tetap menjaga. Kalau tidak hati kotor, sehingga suami sebaik apapun tadi, bandingannya dengan di alam khayal. Oh seandainya suamiku kayak dia, seandainya suamiku kayak dia, saya suamiku kayak dia. Akhirnya apa? Kalau ngomong suaminya lebih candas. Apa? Candas kalau baca timur itu ngomongnya kasar, tidak judes. Candas ya apa? Judes, ngomong dan sebagainya. Jadi tolonglah adik-adikku semuanya, calon suami adalah seorang yang soleh, itu saja. Adapun nanti setelah itu, setelah menikah bagaimana? Sama-sama. Kan sudah punya prinsip hidupnya tidak koyak-koyak kan? Biasa hidup sederhana kan? Kenapa? Beli sayur, masak nasi liwet. Saya ajari bikin nasi liwet. Anda bisa di rumah Anda hanya punya kompor. 1 kompor sama 1 panci saja sudah cukup. Cukup nasi liwet. Saya paling suka nasi liwet ngiler ini. Nasi liwet itu tolong nasi itu sama airnya lebih banyak. Pokoknya nasi liwet. Kemudian di atasnya kalau sudah nasi itu hampir matang, hampir masak, itu cacah, cipir, kacang panjang, daun apa itu dikasih kelapa ya kan? Ditabur itu dicampur kayak urak begitu kurang lebihnya. Kasihkan asin, tumpangin di atasnya apa? Nasi liwet. Kecilin kompornya, Anda pergi nyapu-nyapu dan sebagainya. Oh, udah enak. Apalagi balik nanti intipnya itu sambil dikepelin begini. Nggak usah action. Wah, pakai makanan yang mewah-mewah. Itu aja enak. Hidup gampang. Yang menjadi masalah adalah gengsi kita, kesombongan kita. Ya. Oh, semoga ini bisa diamalkan. Kita akan ngobrol aja. Baru setelah itu bicara tentang bisnis. Ya. Bisnis kita ada masih satu orang, subhanallah. Dia ditinggal oleh keluarganya. Dia punya duit banyak. Ternyata dalam waktu singkat hancur. Kenapa? Gampang terpesona dengan bisnis yang ditawarkan orang. Ya jangan gampang ya, jangan mau percaya. Kalau keuntungan sudah nggak masuk akal, banyak bohongnya kan maksudnya. Ayo cerih payah, ya. Pulang ke kampung usaha yang halal bersih. Yang insya Allah dengan orang membiasakan dengan kesederhanaan sudah kaya sebelum kaya. Pastikan dengan sederhana. Ya hari ini mereknya merek Hongkong, baju Hongkong barangkali. Itu biasa saja. Jawa Timur yang di Cirebon ya Tegal Kubuk sana. Ya biasa. Ya, solehah semuanya. Baik. Pertama apa? Biasakan dengan sederhana. Kemudian sederhana. Kemudian setelah itu, kalau sudah sederhana, hidup dengan sederhana, ya.
Jangan macam-macam, kemudian jangan biasa. Kalau bisnis jangan tertipu gampang terpesona urusan bisnis. Jangan gampang tertipu dalam urusan bisnis. Kemudian setelah itu, ini Buya bicara tentang rumah tangga. Tolonglah wanita-wanita sukses ini, amin. Tingkatkan ketawaduanmu. Insya Allah, jadilah kalian Khadijah hari ini. Wanita-wanita mulia. Kalau perlu doa begitu, ya Allah semoga yang kaya saya saja, suami saya biar melarat. Yang penting cukup anaknya sekolah bebas. Suamiku akan saya jadikan sopir pribadi, intel pribadi, pengawal pribadi, tukang pijit pribadi. Wah, lengkap. Maksudnya betul-betul kami ingin tanamkan, jangan sampai ada kesombongan. Sebab problem rumah tangga karena itu. Makanya termasuk nanti wanita karir yang kelima itu kan. Yang kelima jangan sombong. Tapi ada 4 sebelumnya. Wanita boleh bekerja loh ya, kalau sudah punya suami. Yang pertama adalah harus izin suami. Tapi izin yang benar. Maksudnya izinnya betul-betul suami ridho. Bukan izin begini, bang, tahu enggak? 2 tahun nih, lihat. Listrik banyak utang, ini. Izin dia sama kerja. Ya, ngancam dulu begitu loh. Ya. Jadi kalau mau izin yang benar, izin beneran. Abang, mohon maaf, aku tuh sebenarnya nggak pengen kerja, nggak pengen ini. Tapi keadaan abang ridhoin enggak kira-kira? Rayu yang biar diizini, 1. Yang kedua, kerjaannya halal. Terserah, kalau mungkin hari ini ada kerjaan yang tidak halal dan sebagainya, semua perlu berubah. Tidak ada yang sempurna dalam beragama. Ketahuilah, kalau dia kasih rambu-rambu, bukan harus semuanya megang 5. Paling tidak mendekati dulu. Kerjaannya halal. Yang ketiga, kerjaannya terhormat. Yang keempat, tidak meninggalkan kewajiban intinya. Ini yang nggak bisa. Kewajiban intimu kan dengan suami, menemani suami. Jadi kami minta maaf sama suami ya. Minta maaf sama suami dan rindulah untuk pulang. Yang kelima, agar tidak sombong. Dan sebetulnya kan dari permasalahan saudari-saudari kita yang kerja di luar negeri tadi, hidupnya foya-foya, terpesona dengan bisnis, lalu sombong sama suaminya. Itu top. Coba kalau perhatikan, tidak ada selain itu. Permasalahan sehingga hidupnya tetap berantakan. 3, hidupnya jadi foya-foya, bukan sederhana. Gampang terpesona bisnis, bubar, hancur, bohongi sama orang. Yang ketiga, berubah sama suaminya. Petentang. Pasti sengsara hidupnya. Itu bukan kalian. Amin. Baik, mungkin nanti ditanyakan. Kita ngobrol ada himbauan, mau diskusi, ngobrol. Siapa yang jomblo? Alhamdulillah, terima kasih kepada Buya. Amin. Siapa soal tempat itu? Amin. Atas nasihatnya, selanjutnya kita beri kesempatan bagi yang ingin bertanya, ya. Tanya bisnis boleh ke Mas Ipo. Tanya pengen jodoh ke Buya, ya. Kalau jodoh silakan nanti gacungkan tangan paling tinggi supaya didoakan paling keras nanti ya. Baik, 3 pertanyaan pertama kita beri kesempatan. Acungkan tangan. Sebelah sini dulu, sebelah kanan. Boleh ini 1, ya. Belakang boleh pakai masker, kayak itu. Kemudian sebelah sini ya, 3 orang dulu ya. Panitia tolong bantu jika mic-nya. Terima kasih atas waktunya. Yang lain mohon tenang ya. Tolong tertib, tolong tenang. Disimak pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya dan Pak Ipo, sekedar saya mau singkat saja. Tak berekan. Sebenarnya saya itu ada keahlian kerja dari sebelum menikah sampai saat ini umur 42 selalu gagal gitu. Sebelum menikah Gagal dalam hal apa? kerjaan. Sebelum menikah saya tukang rias gitu. Potong rambut gitu, buka salon. Terus menikah buka toko gagal, salon gagal. Terus
ke Hong Kong 4 tahun, pulang Indonesia, buka usaha lagi, gagal. Pulang Indonesia 3 tahun, balik lagi ke Hong Kong, bekerja lagi, gagal. Ya sebenarnya sih kemarin setelah pulang dari Hong Kong saya buka bikin kue tar itu usahanya, terus jualan kopi, warung gitu, gagal. Terus kesalahan saya itu apa ya? Apa saya kurang bersyukur gitu. Terus ini saya pengennya kerja yang terakhir ini saya memiliki lahan, pengennya buka kos-kosan gitu. Dan sementara rumah saya bocor gitu. Saya pengennya bikin rumah dulu atau bikin usaha gitu. Terima kasih. Bentar, sebentar. Untuk waktu jadi tukang rias, gagalnya karena nggak ada yang beriak. Bukan, karena nggak ada modal. Baik. Kue tarnya, gagalnya jualan kue tar, kenapa nggak ada yang beli? Enggak, karena corona. Terus modalnya juga habis. Sekarang jujur, kayak hidupnya bagaimana waktu di rumah? Biasa. Masa tabungan nggak ada dari Hong Kong? Enggak ada. Kebetulan saya menikah